Para leluhur pada tahun-tahun yang silam terjadi peperangan yang sangat besar. Mereka memenangkan perang. Kemudian mereka mengenangkan bagaimana pergerakan-pergerakan mereka dalam perang itu sendiri, dan mereka perankan itu dalam bentuk sebuah tarian. Gayanya melompat-melompat, boku-boku, maka dong sebut bobo. Raja Wali punya gaya terbangnya bagaimana, dong belajar dari situ dan kasih nama di rumah punya nama. Jadi nama kakak musuh dia pakai tilang berdaun lebar, lalu dia pakai pedang, lalu dia pakai pedang untuk kejar musuh. Dilakukan saat ada acara-acara adat, misalkan ada acara adat perkawinan atau ada acara adat orang mati atau kematian, dan juga biasanya ini ditampilkan saat penyambutan pejabat-pejabat. Dari kecil kami sudah sering ikut. Saya sekarang sudah 31 tahun. Kecintaan saya terhadap budaya saya tetap tertarik. Foti adalah salah satu tarian tradisional masyarakat Rotendao yang sering ditampilkan dalam acara pembuatan rumah adat, pernikahan, kelahiran, dan kematian. Tarian ini juga sering ditampilkan dalam acara penyambutan raja, menyambut tamu penting atau tamu kehormatan yang berkunjung ke daerah Rotendao. Tarian ini menyebar di 11 kecamatan dalam Kabupaten Rotendao, yaitu Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat Laut, Rote Barat Daya, Loa Holu, Rote Barat, Rote Tengah, Rote Selatan, Rote Timur, Pantai Baru, Landuleko, dan Kecamatan Daunuse. Asal mula sejarahnya, tarian Foti adalah tarian perang yang dipertunjukkan menyambut para tentara yang baru pulang berperang membawa kemenangan. Sampai saat ini, tarian Foti masih menjadi salah satu tarian yang wajib ditampilkan dalam acara kebudayaan masyarakat di Pulau Rote. Tarian Foti ditampilkan oleh seorang penari pria yang menampilkan gerakan-gerakan yang khas dan sangat atraktif. Gerakan penari didominasi oleh gerakan kaki yang dihentak-hentakan ke lantai atau tanah sambil salah satu tangannya memegang topik khas Tiilangga untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dalam pementasan, penari Foti menggunakan pakaian adat lengkap dengan aksesorisnya, dan dalam pertunjukannya tidak memakai vokal atau syair, namun hanya ada teriakan-teriakan kecil sebagai tanda pemberi semangat. Kalau tentang Foti, hanya dua pokok Foti. Pokok pertama dia nama Bobo, pokok kedua dia nama Kakak. Tetapi Bobo ini ada tiga. Bobo Makandok, Hela, dan Bobo Daya. Lalu Kakak juga ada dua, Kakak Musuh, Kakak Filana. Jadi kakak ini dua, lalu Bobo kini tiga. Bobo kini dia nama Lekeboku. Jadi ketika dia Foti itu dia gayanya melompat-melompat, maka boku-boku, maka dong sebut Bobo. Nah, boku-boku itu yang dong sebut namanya Bobo. Lalu ada tiga jenis Bobo. Satu itu Bobo Makandok. Makandok itu depan kaki hanya dua main. Begini, sesuai dengan bunyi gong. Lalu yang ikut itu adalah Bobo Hela, dia pun kaki di silang. Itu Hela. Nah begitu. Lalu Bobo Daya itu dia silang juga tapi dia tunggu. Nah dia nama Bobo Daya. Jadi memang Bobo ini ada tiga. Bobo makan rok itu dia berdiri tegak begini dan dia main itu hanya dia pun kaki berdua. Begini.
Lalu Hela itu dia silang begini, dia tarik kembali, silang kiri lagi, begitu. Maka dia kasih nama Hela. Hela. Lalu Bobo Dayak itu dia silang juga, tapi dia hendakkan tubuh. Burung Raja Wali punya gaya terbangnya bagaimana? Dong belajar dari situ, lalu kasih nama itu nama kakak. Kasih nama di burung punya nama. Jadi nama kakak. Pertama itu kakak musuh. Kakak musuh dia pakai tilang berdaun lebar. Pakaiannya begitu, Pak. Lalu dia pakai pedang. Lalu dia pakai pedang untuk kejar musuh. Lalu kakak Filanda itu memang dia pakai pedang juga dan dia tetap pakai tilang dengan selimut. Tetapi dia itu menyambut raja atau taruhlah pemimpin menyambut masuk ke ruangan pertemuan. Jadi itu namanya kakak Filanda. Dulu kan Filanda itu tak potongnya bilang Belanda. Waktu itu kan masih sama Belanda. Jadi bunyi-bunyian ini, ya saya kurang tahu kalau cerita orang tua akan bilang sekitar abad ke-15. Jadi waktu itu kan masih zaman Belanda yang menguasai daerah kita. Jadi kalau tamu datang atau pembesar datang, walaupun pembesar itu sudah dibentuk atau dipilih menjadi raja di Rote itu juga belum bilang dia nama Belanda. Maka nama Filanda. Maka sambut Filanda itu pakai itu kakak musuh, kakak Filanda. Para leluhur pada tahun-tahun yang silam terjadi peperangan yang sangat besar. Setelah itu mereka memenangkan perang, dan sekembalinya mereka dari perang, mereka ciptakan ini tarian kakak musuh ini sebagai tarian kegembiraan. Ya, kemudian mereka mengenangkan bagaimana pergerakan-pergerakan mereka dalam perang itu sendiri, dan mereka perankan itu dalam bentuk sebuah tarian. Kemudian mereka wujudkannya menjadi tarian daerah yang istilahnya tarian daerah kakak musuh. Mereka mempergunakan pedang sebagai alat yang dipakai saat mereka berperang waktu itu dalam mengalahkan musuh pada waktu itu. Supaya mereka tidak bisa lupa terhadap sebuah sejarah menyangkut dengan perang mereka melawan musuh, maka mereka selalu memperagakan ini dalam beberapa kegiatan, yaitu kegiatan dalam hal pesta adat, yaitu istilah pemerkatan nikah, kemudian ada budaya kematian, kemudian juga ada pesta-pesta adat yang lain. Pesta adat yaitu pesta menyangkut dengan selesainya kerja rumah baru, itu menjadi satu warisan dan cerita yang tidak bisa dilupakan dan selalu dibuat dalam daerah ini. Mereka sering tampilkan itu sebagai satu mengenang kembali peristiwa perang pada waktu itu. Dan memang orang tua punya cerita untuk Rote gayanya sama. Beberapa kerajaan di barat itu sama. Ucapannya berbau kata. Kasak inalalala ditatain kasak itu seperti sama. Hanya mungkin logat ini bahasa ada yang pakai L, ada yang pakai R. Tarian Foti terdiri dari dua bentuk, yaitu Foti Bobouk dan Foti Kaka. Foti Bobouk terdapat 3 jenis, Bobouk Makando, Bobouk Hela, dan Bobouk Daye. Sedangkan Foti Kaka ada 2 jenis, yaitu Kakak Musuh dan Kakak Filanda. Masing-masing jenis Foti memiliki fungsi pertunjukan yang berbeda-beda. Foti Bobouk Makando dipentaskan sebagai ungkapan gembira atas kemenangan perang. Penarinya melakukan gerakan tangkas dan cepat dengan kaki dihentak-hentakan lurus ke depan. Hela atau Pela atau Ndara atau Ndala juga merupakan tarian kemenangan perang, seperti halnya Bobouk Makando. Namun gerakannya lebih cepat lagi dengan kaki dihentak-hentakan menyilang dan tubuh tegak.
Bobouk Dae, gerakan kakinya menyilang, menghentak-hentak dengan tubuh menunduk perlahan-lahan. Kaka atau kaka musuh adalah tarian yang ditampilkan seperti peperangan terjadi, sedangkan kaka Filanda dilakukan untuk menerima tamu terhormat atau raja. Busana yang digunakan oleh penari hampir sama dengan tarian Bobouk dan Hela. Hanya saja pada tarian kaka musuh ditambah dengan aksesoris perang. Dalam pertunjukan tarian Foti, masyarakat menggunakan gongrote yang disebut meko dan tambur, yang disebut labu sebagai musik pengiring tarian. Pemain musik tarian Foti berjumlah 5 orang pria, 4 orang pemain gong atau meko, dan 1 orang pemain tambur atau labu. Jumlah tersebut tergantung kebutuhan dan kemahiran penabuh. Musik Rotendao memiliki 9 buah gong dan 1 buah gong tambahan. Gong atau meko tidak dapat berfungsi jika tidak ada tambur atau labu. Bahan dasar membuat tambur adalah batang pohon kelapa yang berfungsi sebagai tabung suara atau resonansi, sedangkan untuk membrannya dibuat dari kulit rusa. Sejarah penemu gongrete yang disebut meko dan tambur yang disebut labu adalah Liti Leang dan Batu Leang. Tarian Foti ini biasa dilakukan saat ada acara-acara adat, misalkan ada acara adat perkawinan atau ada acara adat orang mati atau kematian, dan juga biasanya ini ditampilkan saat penyambutan pejabat-pejabat baik itu dari pusat, dari daerah, provinsi atau bahkan pejabat-pejabat yang ada di daerah Kabupaten Rotendao. Biasanya itu ditampilkan sebagai bentuk sambutan dan sebagai rasa terima kasih untuk kehadiran pejabat atau kepala-kepala daerah yang datang ke suatu wilayah. Suatu aset yang harus tetap dijaga, dipelihara dan terus dilestarikan. Perang itu mereka menang, mereka pulang, mereka bergogong hibur-hibur Foti dari masa-masa orang tua dulu. Acara kematian, acara pesta rumah baru, Foti itu kita punya adat itu tidak bisa putus. Tetap pakai adat. Dan saya adalah pemuda yang sebagai pencinta budaya, termasuk tarian Foti dan Lendo. Waktu saya masih kecil, saya sering ikut dalam perlombaan Agustus. Di bulan Agustus sering ada festival yang diadakan dari kecamatan. Jadi kami perwakilan dari tingkat SD. Jadi dari kecil kami sudah sering ikut. Saya sekarang sudah 31 tahun. Kecintaan saya terhadap budaya saya tetap tertarik. Bahkan sampai pada hari ini pun saya secara dadakan, tetapi saya sangat antusias untuk mengikuti kegiatan hari ini. Musik yang dipakai itu gong 9 biji. Pokoknya 9 gong. Kalau bobouk itu dimulai dengan 2 gong, 1 gasalai dengan gasadai. Itu dong duluan. Baru leko ikut. Gasalai dengan leko. Dong main baru baisili ikut. Baru antotor ikut. Lalu Andrea ikut, baru Mai 3 itu ikut. Kalau kakak juga dimulai itu dengan gong, mulai dari gasalai ke gasalai gitu, itu sama. Jadi gong ini 9, mulai dari dia punya Mai yang besar, dia nama kamu,
Yang di tengah nama Ina Lalaka. Lalu yang di pinggir itu nama Ina Tatai. Lalu Ina Tatai, lalu dia yang ikut Ina Tatai itu nama Gasalai. Lalu yang ikut Gasalai itu nama Gasadai. Lalu yang ikut Gasadai itu nama Leko. Leko artinya umpan. Dia yang biasanya ada beberapa bunyi itu dia kebanyakannya dia duluan. Jadi Leko. Kemudian yang ikut Leko nama Paisilu menjawab. Dia Leko dia panggil lalu itu menjawab. Lalu anak tetap itu dia nama dia ketuk. Dia ketuk. Lalu anak terakhir itu nama anak Orea. Baru tambur mulai ikut. Tambur ikut itu tambur kapan tambur kasih bunyi berhenti baru gong itu bisa berhenti. Kalau tambur belum berhenti, gong berhenti berarti dapat denda. Denda, kopi, botol, apa itu tetap dapat denda. Jadi kemudian kalau yang leno atau yang putih itu sebelum dia menghormati untuk minta berhenti, lalu tambur atau gong berhenti, tetap kandeng. Tempo musik gong rote untuk tari Foti dilakukan sangat cepat untuk memberikan semangat bagi penari dalam melakukan gerakan lincah dan atraktif. Alat musik gong dalam bahasa rote dikenal dengan sebutan meko atau meo, merupakan instrumen tradisional yang juga selalu digunakan pada setiap acara kebudayaan masyarakat Rotendao. Awal mula gong rote dibuat dari potongan dua jenis bilah kayu, yaitu pohon bina dan pohon bambu. Yang terbuat dari pohon bina disebut meko ai, sedangkan yang terbuat dari pohon bambu disebut meko atau meo. Namun setelah orang rote mengenal dunia luar dengan pedagang Jawa, Makassar dan Arab, maka orang rote mulai memproduksi gong yang terbuat dari besi atau logam yang disebut meko bisik. Awalnya gong rote berjumlah 5 buah, kemudian berkembang menjadi 7 buah, setelah itu berkembang lagi menjadi 9 buah, dan yang terakhir menjadi 10 buah. Walau terjadi perkembangan jumlah gong rote, namun dari ke-10 buah gong tersebut, terdapat 9 buah gong utama dan sebuah gong tambahan. Gong tambahan bisa diikut sertakan dan bisa juga tidak. Ke-10 buah gong rote dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu meko inak yang terdiri dari 3 buah gong, meko gasak yang terdiri dari 2 buah gong, dan meko ana yang terdiri dari 4 buah gong. Meko ina atau gong ibu adalah kelompok gong yang berjumlah 3 buah, yaitu ina makamu yang artinya ibu atau mama sulung, ina taladak yang artinya mama tengah, dan ina tataik yang artinya mama bungsu. Meko gasak atau gasa disebut kung ayah adalah kelompok gong yang berjumlah 2 buah, yaitu gasak lain atau gasak laik artinya ayah sulung, dan gasa daek atau gasak daen artinya ayah bungsu. Meko ana atau meko anak adalah kelompok gong yang terdiri dari 4 buah, yaitu analeko artinya anak sulung, paselu artinya anak kedua, anak lain atau anak laik artinya anak ketiga, anadoo dean artinya anak bungsu. Orang Rotendao menyebut tambur yang dalam bahasa daerah disebut labu.
Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan bilah kayu yang disebut labu aik. Rotendao adalah kabupaten di ujung selatan Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Baa, memiliki luas wilayah 1.280,10 km persegi dan jumlah penduduk pertengahan 2023 sebanyak 150.233 jiwa. Terdiri dari 11 kecamatan, 7 kelurahan, dan 112 desa, dan memiliki 107 pulau kecil dan ada 6 pulau kecil sudah berpenghuni, yaitu Pulau Usu, Ndana, Ndao, Landu, Nuse, Doo. Wilayah utama kabupaten ini berada di Pulau Rote karena Pulau Rote yang paling besar dari 107 pulau yang ada. Batas utara dengan Laut Sawu, timur dengan Laut Timor, selatan dengan Samudra Hindia, barat dengan Laut Sawu dan Samudra Hindia. 11 kecamatan yang ada di Rotendao adalah Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Lobalain, Rote Tengah, Pantai Baru, Rote Timur, Rote Barat, Rote Selatan, Ndao Nuse, Landuleko, dan Loaholu. Mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan sebanyak 93,72%, Islam 4,37%, agama Katolik 1,83%, Hindu 0,05%, lainnya 0,01%. Mata pencarian penduduk umumnya berladang, beternak, berdagang, nelayan, penyadap nira, kerajinan lontar, dan pegawai negeri sipil. Rotendao memiliki sarana pendidikan yang cukup memadai, baik dari tingkat PAUD, TK, sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Iklim wilayah ini adalah sabana tropis dan memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan pada bulan Desember sampai bulan Maret, musim kemarau April hingga November. Miliki abstraksi budaya yang sakral yaitu hus dan pacuan kuda tradisi. Miliki pantai wisata yang elok yaitu Pantai Oeseli, Nirwana, Nembrala, Boa, Oesoselo, Tolonamon, Mulut Seribu, Lafiti, Danau Laut Mati, Bukit Mandoo, Mata Air Oemau, Pemandian Oesamboka, Lelain, dan Batu Termanu.